Teman-teman, kita lanjut ya ke nomor 3 di halaman 8, soal latihan 2 bab 1 tentang melakukan pengurangan dua pecahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, semoga diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, setelah berdoa langsung aja ke nomor 3. Tentukan hasil pengurangan berbagai bentuk pecahan berikut. Nah, jadi nanti kita buat hasilnya itu bisa pecahan desimal, pecahan biasa, persen ya. Suka-suka kita aja ya, yang penting hasilnya benar ya. Ada 10 soal 3A sampai 3J ya, dan ini udah saya tuliskan hasilnya di selembar kertas ini. Untuk yang nomor 3A, berapakah hasilnya? 6/4 dikurangi 0,25. Seperti ini ya teman-teman ya. 6/4 dikurangi 0,25. 1/4 itu kan sama dengan 0,25. Jadi kalau 6/4 itu tulis saja 6,25. Nah, 6,25 dikurangi 0,25 sama dengan 6 ya, gitu ya. Jadi nomor 3A itu hasilnya adalah 6. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang B ya. Soal yang B berapa nih? 65% dikurangi 1/10 ya. Seperti ini cara mengerjakannya ya. 65% dikurangi 1/10 ya. 65% kita biarin aja. 65% 1/10-nya kita bikin persen ya. Caranya adalah kita kalikan 10 ya, supaya per 100 itu kan kita kalikan 10 ya, pembilang dan penyebutnya. Jadi 65% dikurangi 10/100. Nah, 10/100 itu kan sama aja dengan 10% ya. Jadi 65% dikurangi 10%, hasilnya adalah 55%. Itu yang untuk yang nomor 3B. Nah, kalau kita mau ubah 55% itu ya sama dengan 55/100, 0,55 ya, sama aja nih kayak gini misalnya ya, kalau kita mau ubah 0,55. Ini 55% atau 0,55. Ini kalau kita dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan desimal maksud saya ya. Nih, oke, jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke, untuk yang nomor 3C, hasil dari 3/4/8 dikurangi 1,2. 3/4/8 itu kan sama dengan 3,5 ya. Berarti 3,5 kurangi 1,2 sama dengan 2,3. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor yang 3D ya. Yang nomor 3D soalnya adalah 8,8 dikurangi 3/1/2 ya. 3/1/2 itu kan 3,5. 3,5 itu 3,5. Jadi langsung aja 8,8 dikurangi 3,5. Hasilnya adalah 5,3. Oke teman-teman ya, sampai sini tidak ada masalah. Kita lanjut aja ke nomor yang 3E. 3/1/4 dikurangi 25%.
ya, sama dengan berapa? 3/1/4 kita kurangi dengan 25% itu 25/100 atau 1/4 ya. Ya kan, dibagi 25 ya. 25 bagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu 4. Jadi 1/4. 25% itu 0,25 atau 1/4 ya. Jadi 3/1/4 dikurangi 1/4, hasilnya adalah 3 ya. Kemudian untuk yang F, ini agak panjang nih ya, yang F. 4,5 dikurangi 25/8. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ini kan pecahan campuran ya, dengan ada pecahan yang berpenyebut 8. Maka 0,5-nya ini, setengahnya ini kita bikin jadi pecahan ya, 1/2 atau 4/8. Jadi 4,5 kita ubah dulu jadi 4/8. Dikurangi dengan 25/8. Nah, ini 4/8 dikurangi 25/8 kan masih belum bisa ya, maka kita jadikan pecahan biasa dulu aja lah semuanya ya. 8 kali 4 tambah 4 itu kan 36, penyebutnya per 8. Kemudian dikurangi berapa? 8 kali 2 16 ya, 16 tambah 5 itu 21 per 8. Jadi 36/8 dikurangi 21/8. 36 dikurangi 21 sama dengan 15 ya. 15 penyebutnya berapa per 8. Oke, ini kita sederhanakan menjadi 1/7/8. 15 bagi 8 kan dapatnya 1 ya kan. Masih sisa 7. Masih sisa 7 kita tulis di atas atau sebagai pembilang, kemudian penyebutnya tetap 8 ya. Jadi 15/8 itu sama dengan 1/7/8. Ini hampir 2 ya. Kalau 16/8 kan sama dengan 2. Tapi kalau 15/8 1/7/8. Oke. Jelas ya teman-teman ya untuk yang nomor 3F ya. Terus lanjut yang nomor 3G ya. 75% dikurangi 0,055 ya. 75% itu 75/100 ya, atau langsung aja kita tuliskan di sini 0,75. 0,75 ini kita kurangi dengan 0,055 ya, sama-sama pecahan desimal, maka mudah ya. Hasilnya berapa? 0,695. Nah ini ya. Kemudian untuk yang H, 4/1/8 dikurangi 2,375. 1/8 itu 0,125 ya. Jadi kalau 4/8 berarti 4,125. Oke, sampai di sini jelas ya. Kok bisa jadi 4,125 ya? 1/8 itu kan 0,125 ya. Jadi kalau 4/8 jadi 4,125 dikurangi berapa? 2,375. Sama dengan hasilnya adalah 1,75 atau sebenarnya 1,750 ya ini ya. 1,750 ya, kita bisa ubah atau kita bisa tuliskan 1,75 saja ya. Lanjut ke yang nomor I, 3I ya. 5/7/8 dikurangi 15%. 5/7/8 dikurangi 15% itu berarti 15/100. Nah ini kan penyebutnya beda ini ya, penyebutnya 8 sama 100. Maka kita bikin per 1000 ya, biar mudah ya. Oke, 8 supaya jadi 1000 itu kita kalikan 125 ya. Maka 125 kali 7 sama dengan 875 per 1000. Sampai sini jelas ya. Ini kan penyebutnya kan 8. Penyebutnya 8, kita jadikan per penyebut 1000. Maka 8 kali
Berapa? Jadinya 1000. 8 kali 125. Karena penyebutnya dikalikan 125, maka pembilangnya juga dikalikan 125. 7 kali 125 itu hasilnya adalah 875. Kita kurangi dengan, nah ini 100 supaya jadi 1000 itu kan kalikan 10 ya. Jadi pembilangnya 15 ini juga kita kalikan 10. Berapa hasilnya? 150 per 1000. Nah sekarang udah sama-sama per 1000 ya. 875 dikurangi 150 itu kan 725 per 1000 ya. 725 per 1000 itu kan sama dengan 0,725. Jadi ketemunya 5,725. Itu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke nomor terakhir yang 3C. 9,55 dikurangi 120%. 120% itu kan sama dengan 1,2 ya. 120 dibagi 100, 1,2. Jadi langsung aja 9,55 dikurangi 1,2. Berapa hasilnya? 8,35. Oke teman-teman ya, demikian pembahasannya untuk nomor 3A sampai 3C. Ini memang hasilnya bervariasi ya. Ada yang saya buat dalam pecahan desimal, ada yang dalam persen, ada yang dalam pecahan campuran ya. Sekali lagi teman-teman bisa aja hasilnya berbeda, yang penting nilainya tetap sama. Seperti yang saya contohkan di nomor 3B ya. Ini kalau hasilnya dalam persen itu 55%. Kalau kalian pengen dalam bentuk desimal ya berarti 0,55. Kalau dalam bentuk pecahan biasa ya berarti 55 per 100. Nah begitu ya. Kalau 55 per 100 itu disederhanakan jadi berapa? Dibagi 5 ya. 55 dibagi 5 itu 11 per 20 ya, 11 per 20. 0,55 itu 11 per 20. Jadi begitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Kita berarti udah selesai latihan 2 ya. Selanjutnya nanti kita ke latihan 3 halaman 10 kita akan sampaikan di video berikutnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.